Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini kita lagi di Sirampok, pegunungan ya. Ya, jadi pada kali ini tuh kita akan membahas mengenai pengereman pada motor metik. Ya, jadi gimana caranya juga kalau kita sedang berada di pegunungan mau turun gitu kan. Itu apa yang kita harus lakukan supaya kampas itu tidak gampang panas, tidak gampang cepet blong gitu kan. Soalnya pernah 2 kali lihat itu ngeri ya emang di pegunungan. Itu korbannya itu motor Vario Tekno V2. Nah itu tuh ya itu blong di pegunungan 2 kali lihat. Nah terus sekarang kita akan membahas gimana sih supaya ya jadi nggak motor Honda aja gitu kan ya. Yamaha juga ada yang kasus kayak gitu karena remnya itu emang bener-bener udah panas jadi ngeblong. Untuk semua motor aja ya, motor metik gitu kan, apalagi motor metik yang belum cakram, yang masih tromol gitu tromol cakram gitu kan. Jadi sebenarnya tuh dari menurut saya itu ya, itu pengereman itu lebih enak pakai cakram, soalnya kalau pakai cakram itu tekanannya itu nggak cuma dari apa ya, dari minyaknya juga ya, juga dari apa sih ya, pokoknya kalau cakram itu lebih bagus lah gitulah ya. Soalnya kurang paham juga gitu kan mengenai pengereman juga, cuma kita akan saya akan membahas trik buat kalian ya, supaya kampas itu nggak gampang oh bu, aduh kaget bu, nggak gampang panas gitu kan. Nah caranya kayak gini guys. Cara yang pertama, usahakan motor kalian itu kalau di pegunungan, kalau menurun itu usahakan mesin itu menyala ya, mesin menyala itu poin utama, poin penting itu mesin menyala. Dan usahakan kalian gas sedikit-sedikit. Kenapa gas sedikit-sedikit? Karena kalau gas sedikit-sedikit itu kita nanti akan mendapatkan seperti engine brake gitu ya. Jadi kalau kayak di motor gigian itu, kalau kita giginya kita ya nggak semua apa ya, maksudnya kalau gigi bawah itu, gigi 1 gigi 2 itu kalau kita menurun itu kan otomatis akan ada sedikit pengereman gitu kan, dari karena kita itu nggak ngegas gitu. Nah beda kalau metik itu karena transmisi otomatis itu pasti kurang gitu kan, kurang apa sih ya, sama aja itu kayak kurang menggigit gitu loh kalau engine brake itu. Nah poin utama itu engine brake ya, selain dari rem gitu kan. Nah poin kedua, otomatis kalian harus ngerem juga. Nah untuk pengereman juga kalian juga ada triknya juga untuk pengerem ya. Jadi ngerem itu nggak harus kalian rem terus. Jadi nah dari penggunaan engine brake itu juga bisa meminimalisir penggunaan dari kampas rem gitu kan, kampas rem dua-duanya gitu. Yang untuk kedua itu yaitu pengereman, otomatis pengereman. Nah untuk trik yang saya pakai jika pengereman itu, trik yang utama itu ya, itu saya biasanya pakai rem belakang dulu. Bila mana rem belakang itu kayaknya kurang pakem atau kurang sedikit mengurangi kecepatan gitu ya, itu saya biasanya pakai yang sebelah kanan atau rem depan gitu kan. Nah untuk penggunaan rem depan itu, karena rem depan itu pakainya cakramnya, otomatis juga cara untuk mengeremnya juga lebih bagus kan ya. Nah itu kita untuk ngeremnya itu jangan ditekan terus ya. Jadi untuk rem belakang itu, saya pemakaian rem belakang itu memang ditekan terus. Nah untuk rem depan karena pengereman kurang apa, untuk memberhentikan motor kurang maksimal gitu, saya itu pakai rem depan untuk membantu, tetapi dengan cara dikocok gitu nah kayak gini, kelihatan kan ya kayak gini. Nah otomatis nanti juga kampas depan itu nanti akan bekerja lebih cepat gitu, pompa gitu. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri gimana kalau pakai
rem depan juga. Tapi untuk yang nggak cuma di turunan juga sih, bisa kalian ambil di mana aja gitu kan. Pas lagi keadaan mepet juga kalian kalau ngerem diusahakan itu dipompa guys, jangan malah direm pedet terus remnya, itu justru nanti malah meleset terus gitu. Karena kalau kita pompa itu akan lebih memakan gitu. Juga ini juga untuk membantu juga kalau kita ngeremnya di pompa itu nanti bisa buat kampas kalian itu nggak cepet panas juga. Nah itu poin utama juga kenapa harus dipompa, karena itu biar pemakaian kampas itu jarang. Pemakaian kampas jarang otomatis nanti nggak mungkin cepet panas gitu kan. Ya di logika aja lah, kalau kita kerja terus pasti kita capek gitu kan. Nah kalau kita kerjanya santuy gitu kan, kalau kita kerja udah mood kita kerja, nah kalau udah pengen kerja lagi, kita kerja lagi gitulah. Pokoknya kalau sering buat kerja itu pasti bakalan capek kayak gitulah ya. Garis besarnya kayak gitulah. Oke. Mohon maaf juga ya membelibet gitu. Pasti kalau yang belum paham juga bisa kalian praktekin aja langsung. Jadi pokoknya kalian bisa rem belakang. Kalau apa mungkin bisa kalian juga bisa dikocok gantian gitu ya. Jadi ini rem belakang berapa detik, terus rem depan berapa detik gitu kan. Terus rem belakang berapa detik, rem depan berapa detik gitu. Atau rem belakang dulu baru rem depan kita kocok-kocok gitu kan. Kita kocok-kocok. Tuh waduin bapak lo ya. Otomatis nanti juga kalian bisa ngerasain sendiri. Beda kalau kita direm terus kayak gini terus ya, itu akan menguras tenaga juga buat kita, juga untuk kampasnya gitu, cepet panas. Alhasil nanti kita amit-amit ya jangan sampai lah kita mengalami blong rem gitu kan. Nah ini kita lagi rampok. Nah ini Green Hill guys, buat kalian yang mau sini monggo. Orang meriah cuma 10.000 ya, kalian bisa renang juga di sana di atas. Kayaknya sih buat anak-anak gitu kalau renang. Kalau buat yang remaja-remaja atau dewasa itu bisa kalian menikmati sunset gitu kalau sore-sore. Ya kalau nggak mendung. Ya mungkin cukup sekian aja guys ya. Jadi mungkin kalian bisa praktekkan aja langsung. Nah, bisa kalian pakai engine brake dengan cara digas-gas sedikit-sedikit ya. Pasti kalau motornya itu udah merung, kerasa kayak gitu kan. Nah itu berarti engine brake-nya udah kepake gitu, engine brake-nya aktif. Tapi kalau belum, berarti ya emang belum. Jadi kalau belum itu pasti ngelos. Nah kalau kayak gini tuh suaranya beda juga, merung itu pasti ini kepake engine brake-nya. Nah untuk remnya kayak gini ya. Nah itu kan nanti bisa langsung ngerem. Nah kayak gini. Nah kayak gitu guys, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sedikit informasi atau tips dari saya gitu ya mengenai cara pengereman saya itu seperti apa gitu loh. Ini juga kampas, alhamdulillah mau 1 tahun ini nggak habis yang di belakang. Ya kayak gitu juga sih tips ngeremnya juga gitu kan. Oke, cukup sekian aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.